Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah, yaitu melalui e-book eksklusif masuk PTKIN 2025. E-book ini dirancang khusus untuk membantu kamu lulus seleksi PTKIN dengan strategi Jitu. Di dalamnya terdapat pembahasan lengkap soal-soal tahun sebelumnya, kemudian ada tips dan trik lulus seleksi, dan juga simulasi serta prediksi soal terbaru 2025. Semuanya dikemas dengan praktis dan juga mudah dipahami. Kita mulai ya, soalnya waktu juga terbatas. Nah, soal pertama nih, ada kata Islam, kemudian titik 25, kemudian sama dengan iman, titik 2, titik titik. Nah, kira-kira jawabannya apa? Bisa dijawab di kolom chat. Wah, Masya Allah nih, ada dari Sania, C, Ringan ini C, Milani C, Farida C. Oh, C semua ya? Imo, Islam, Imas, Oke. Kayaknya kalian udah ngerti nggak sih soal analogi kayak gini? Dikit bingung Kak. Lumayan paham sih, Kak. Ya, lumayan Lumayan. paham. Iya sih, soalnya jawaban kalian itu semua sudah benar. Tapi tetap ya kita harus membahas soal itu. Nah, ini Baik. nih soalnya, pembahasan soalnya. Berdasarkan soal tersebut, dapat dianalogikan bahwa hubungan kata Islam dengan kata lima merupakan hubungan yang menggambarkan bahwa rukun Islam ada lima. Kemudian kita dapat analogikan bahwa rukun iman itu ada enam. Nah, semua jawabannya udah benar ya, enam. Kalian analogikan seperti itu juga atau tidak? Iya, Kak. Iya Kak. Oh, Masya Allah, berarti kalian semua udah ngerti kalau soal yang nomor satu. Sebelumnya, mohon maaf kalau bahasa kakak nggak kayak kalian, soalnya kami di Makassar itu bahasanya nggak kayak gini. Jadi kakak menyesuaikan. Oh, oke, 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 Kak. ya mohon maaf kalau nggak fasih-fasih amat. Oke, kemudian kita ke soal nomor dua. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Karena baca. Maryam Isa. Maryam Isa. Wait, soalnya jawabannya terspill. Jawabannya A, 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 A. Wah, udah benar ya jawabannya A. Kakak mau satu orang dong jadi volunteer. Jelasin kenapa sih bisa jawabannya A. Ayo, satu orang. Siapa yang berani? Karena Ayo. Aminah karena Muhammad anaknya Aminah, Isa anaknya Maryam. Ya, benar benar banget tuh Alena. Jawabannya jadi hubungan mereka berdua ini adalah hubungan ibu dan anak, yang mana Aminah ini merupakan ibu dari Nabi Muhammad. Maka kita harus mencari analogi yang sama. Nah, kita dapat analogi yang sama itu di bagian A, bahwa Maryam ini adalah Maryam ini adalah ibu dari Nabi Isa. Oke, jadi udah pada ngerti kan kalau soal kayak gini? Udah.
Paham, Insya insya Allah. Allah, Kak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kenapa nggak? Nah, kalau ini apa jawabannya? B. Ayo jawab di kolom chat. Komunikasi sebagai puasa. B. Ini nomor B. Wah, kali B. Oke, rata-rata kalian menjawab bagian B. Kira-kira jawabannya benar apa salah? Menurut kalian benar apa salah? Benar. 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 Ya, benar ya teman-teman. Jadi saum itu juga dapat diartikan sebagai puasa. Nah, ini penjelasannya. Mohon maaf ya teman-teman, agak nge-lag soalnya jaringan kayaknya. Iya, Kak. Lanjut, Kak. Udah dilanjut, tapi kok soalnya nggak lanjut-lanjut ya? Nah, ini pembahasannya. Oke, Kak, bahas dulu. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa baca nggak pembahasannya ini? Atau mau kakak bacakan? Ya udah. Nah, saum ini atau siam atau puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Nah, dari sini teman-teman kita udah tahu saum ini berasal dari bahasa Arab yang biasa juga disebut dengan siam yang berarti sebagai puasa. Jadi jawaban teman-teman tadi, saum itu adalah puasa, itu udah benar teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini nih. Kira-kira jawabannya apa? Ayo. Jadi pada sendiri. Ayo, apa jawabannya? Bingung? Bingung, Kak. Bingung. Bingung. Ya udah, langsung dibahas nih. Langsung aja. Bahas langsung aja, Kak. Oke, jadi kita bahas ya. Nah, nomor 4 itu soalnya jika kata tarbiyah dikodekan menjadi UCUFNEHP, maka kata syariah dikodekan dengan pola yang sama menjadi, nah, kita harus tahu terlebih dahulu teman-teman, kata tarbiyah ini menjadi UCUFNEHP ini berasal dari mana? Kenapa dari kata tarbiyah bisa jadi kata yang nggak berbentuk seperti ini? Nah, kita analogikan aja kira-kira dari T ke U kok bisa jadi U ya? Nah, ini bisa kita pahami bahwa coba deh kita jumlahkan dari T ke U ini berapa sih selisihnya? Nah, misal kita tambah satu nih dari T ke U, kita tambah satu huruf. Dari setelah huruf T huruf apa? A. Ih, enggak, maksudnya dalam Habis huruf TU. alfabet. TU. Ya, U setelah huruf T adalah U. Aduh, ya jadi setelah huruf T adalah U teman-teman. Nah ini udah cocok ya analoginya bahwa dari T ini kita tambah satu hurufnya, jadi U. Kemudian kata A ke C itu kok bisa sih dari huruf A langsung ke huruf C? Nah kita analogikan lagi, bisa nggak ya kalau kita tambah 2? Nah kita tambah 2 nih, A ke C itu. A terus kita tambahkan 2 berarti B, C. Nah dapat nih teman-teman. Berarti, nah udah ngerti belum? Berarti Ngerti.
R-nya Nah, ditambah 3 ya? ya. S. Jadi ini kita tambah-tambah teman-teman. T kita tambah 1, A kita tambah 2, R kita tambah 3, B kita tambah B-nya 4, 4. dan seterusnya. Oh. Jadi kita lihat aja itu huruf awalnya ya. Ya, S, T. Udah, oke. B itu ya. Jadi kalau kata syariah dikodekan dengan pola yang sama. Nah, pola yang sama nih teman-teman. Jadi S-nya ini kita tambah 1, kemudian Y kita tambah 2, A kita tambah 3, R kita tambah 4, dan seterusnya. Kira-kira kalau dikodekan dengan pola yang sama jadi apa? Yang B. Jadi yang B. Jadi Ya, jadi yang jadi B. kita nambahnya 1, 2, 3, 4, 5 Iya. itu berurutan. Ya. Nah, untuk jawab soal kayak gini, apa ya, agar kita nggak kehabisan waktu, kita lihat aja dari huruf pertamanya kan. Iya. Di sini huruf T. Yang lain kan nggak ada huruf T, berarti otomatis jawabannya itu bagian B. Jadi nggak usah dikodekan semua, karena habis-habis waktu. Oke. Iya. Jadi sekarang udah ngerti? Ngerti. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya, teman-teman. Nah, ini pembahasannya teman-teman. Nanti PPT-nya akan dibagikan di grup. Jadi teman-teman bisa lihat kembali pembahasan mengenai soal-soal ini. Siap-siap, Kak. Nah, sekarang nomor 5. Ayo, jawabannya apa? Ih, B, Kak. Itu tahu. ya Allah. Terus spill nih jawabannya. B. Ya Allah. Aduh, jawabannya udah terspill. Jadi jawabannya apa, teman-teman? B. B. Ya. Kok bisa B? Ada yang bisa jawab nggak sih? Kok bisa B? Itu kan Karena pertama. konferensi adalah sinonim dari kata konferensi. Iya, betul. Jadi, kita harus perhatikan dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah sinonim dari kata konferensi. Sinonim itu apa sih? Persamaan kata. Ya, persamaan kata. Jadi kita harus mencari persamaan dari kata konferensi, teman-teman. Sebelum kita mencari persamaan katanya, kita harus tahu dahulu apa sih arti dari konferensi ini. Nah, konferensi ini kan artinya kayak sebuah pertemuan antara beberapa orang untuk membahas sebuah sesuatu kan, teman-teman, untuk mendapat informasi. Sejenis diskusi lah. Nah, jadi yang sama sinonim dari kata konferensi ini adalah konvensi. Kenapa bukan komunikasi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa bukan komunikasi? Padahal sama-sama berdiskusi. Nyari itu. Ayo. Nah, banyak banget ya dalam soal-soal itu pasti banyak sekali pilihan-pilihan jawaban yang mengecoh seperti ini. Ada komunikasi dan konvensi. Nah, ini jawabannya. Kalau konvensi itu adalah permufakatan atau kesepakatan, sama dengan kata konferensi tadi teman-teman, yaitu bertukar pendapat untuk mendapatkan sebuah permufakatan yang tertentu. Jadi konferensi ini bersinonim dengan konvensi. Kenapa bukan komunikasi? Karena dalam berkomunikasi itu kita belum tentu mendapat permufakatan atau kesepakatan teman-teman. Jadi beda konvensi dan komunikasi. Seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih jawaban yang memang benar-benar jawaban itu betul, teman-teman, karena banyak pilihan jawaban yang akan mengecoh. Sampai sini sudah paham? Paham, Ya, Kak? paham. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, soal nomor 6 nih. Untuk mereka dibilang saja. B gak sih? B. B enggak. Iya, umum.
Eh, Pada jawab B, B, D. Ada D. Siapa nih yang D? Melani. Iya. D kayaknya deh, Kak. Nah, karena Melani sendiri yang berbeda, kenapa sih Melani bisa pilih D? Bukan B kayak teman-temannya yang lain? Karena setahu Melani regional itu daerah artinya tuh. Oke, ya benar ya. Jadi regional itu artinya kayak kedaerahan. Jadi yang Iya. bersinonim dengan kata regional ini sama dengan daerah. Jadi bukan B ya teman-teman. Kalau B itu umum. Ini bukan regional kalau umum. Kalau yang lain kok bisa pilih regional? Alasannya apa? Kok bisa regional itu kalian pilih sinonimnya umum? Ya kayak lebih menyeluruh aja gitu Kak, regional gitu. Oh, kan regional bukan menyeluruh. Regional itu artinya kayak kewilayahan atau kedaerahan. Oke, oke. Oke. kita lanjut lagi ya. Ya, Kak. Nah, ini. Kata apa yang nomor 2? Apa nomor 2 dalam teks disebut dengan kecuali. Ada nomor 2. Nomor 2 yang mana itu? Ya, Kak maksudnya gimana? Soalnya Dari nomor 2-nya ada kalimat pada kata sebelum. merevisi. Nah, tuh di samping kata merevisi ada angka 2. Oh, Oh. Hmm. Oh. perbaikan nggak sih? Harus sebutin. Eh, Ada yang jawab A, ada yang jawab Bentar. C. Dayan kayaknya ganti deh. Oh, ada yang E juga. Bermacam-macam. nomor 2. Kayaknya sih. Oh, oke, oke, oke. Masih ada yang mau jawab belum? Oh, iya. Perbaikan. Perbaikan atau Oke, kita bahas sama-sama ya. Oke. Jadi, dalam kesempatan itu, Bagja turut mengusulkan kepada peserta uji publik untuk mendorong KPU merevisi peraturan KPU atau PKPU nomor 15 yang berkaitan dengan kampanye, terutama tentang sosialisasi di lembaga penyiaran. Kata pada nomor 2 dalam teks tersebut bersinonim dengan kecuali. Nah, oke, jadi sinonim. Kita harus mencari sinonim dari kata dari nomor 2 ini dulu. Kira-kira sinonimnya dari kata merevisi apa? perbaikan, Perbaikan. pengubahan juga bisa. Kecuali sih Kak. Bisa. Ya, oke. Jadi kecuali jadi jawabannya bagian penyusunan karena memang penyusunan itu berbeda dari kata merevisi. Merevisi itu Iya. kan kayak perbaikan. Jadi bisa diartikan sebagai perbaikan, pengubahan, pindaan, pelurusan. Tapi penyusunan bukan. Kan kalau penyusunan kita mulai dari Dari awal nol lagi. banget. Ya, betul sekali. Kalian udah pada ngerti. Ngelag. Apa? Gimana belum ngerti? Siapa yang belum ngerti? Ya, udah ngerti kan ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, boleh. Ayo, baru satu orang nih yang jawab. Bentar. Ayo, jawabannya apa?
B. B. Ada yang jawab E, ada yang jawab B. B. Oke. Oke. Kita bahas sama-sama. Nah, soalnya Badan Imigrasi melakukan repatriasi terhadap warga negara Indonesia yang terjebak di Filipina. Kata repatriasi berantonim dengan kata. Nah, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih arti sebenarnya dari repatriasi? Kalau kita udah tahu arti dari repatriasi, kita bisa mencari antonimnya atau lawan kata dari repatriasi ini. Nah, yang jadi kendala adalah apa sih sebenarnya repatriasi ini? Ini kan kata asing ya teman-teman, atau Asing banget. ya jarang sekali kita dengarkan. Atau udah ada yang tahu apa itu repatriasi? Enggak, belum tahu. Pengembalian, Belum. kembalinya Ya. kepada suatu Belum negara. ada yang tahu. Ya, betul sekali. Pengembalian atau pemulangan, teman-teman. Nah, jadi kita dapat mengartikan bahwa repatriasi ini, dalam kalimat ini, bahwa Badan Imigrasi melakukan pengembalian atau pemulangan terhadap warga negara Indonesia yang terjebak di Filipina, teman-teman. Jadi kayak pemanggilan atau penjemputan warga negara yang terjebak di Filipina. Nah, kita cari antonimnya atau lawan kata dari pengambilan atau pemulangan itu, teman-teman. Nah, yang pertama ini pemulangan, ini bersinonim, bukan berantonim. Kemudian yang kedua ada pengembalian, ini juga bersinonim, bukan berantonim. Tunggu ya, teman-teman. Penahanan. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama itu pemulangan, dia itu bersinonim dengan repatriasi. Kemudian yang kedua pengembalian, dia juga bersinonim. Dan yang ketiga juga bersinonim, teman-teman. Pemanggilan kan sama dengan pemulangan. Kita panggil tuh masyarakat Indonesia yang terjebak di Filipina, jadi sama. Kemudian ada permintaan, ini permintaan juga bisa 11-12 dengan repatriasi. Jadi kira-kira apa antonimnya? Antonimnya adalah penahanan. Karena ya pemulangan berantonim dengan kata penahanan. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Ayo, siapa yang salah? Saya juga. Jadi hati-hati ya teman-teman. Hati-hati dalam menjawab soal. Soalnya banyak sekali pilihan-pilihan jawaban itu yang mengecoh. Jadi kita memang harus memperbanyak kosakata dan mengetahui arti kata tersebut, teman-teman, agar kita bisa mudah menjawab soal-soal yang seperti ini. Karena kalau kita nggak tahu artinya, mungkin kita akan terkendala dalam soal seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 9. Antonim. Nah, Melani udah menjawab nih. Katanya bagian D. D. Yang lain gimana? Farida juga D. Sania D. Aprilia juga D. Ria Anggreni D. Oh, D semua ya? Tumben nggak berbeda-beda jawabannya. Udah mulai paham, jadinya Oh, bisa sudah mulai menghafal. paham. Alhamdulillah kalau sudah mulai paham. Oke, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Nah, soalnya tahun 2045 adalah tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk menjadi salah satu bangsa maju di dunia saat tepat berusia 100 tahun kemerdekaan. Kata pada nomor 1 dalam teks tersebut berantonim dengan kata. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, antonim itu berarti lawan kata. Nah, tonggak ini kan kata pada nomor 1 itu berarti kata tonggak, teman-teman.
Tapi tonggak ini dalam setiap kalimat itu pasti memiliki arti yang berbeda. Dalam satu kalimat dia berbeda dan kalimat lain juga berbeda. Nah, dalam kalimat ini dia memiliki arti khusus bahwa tonggak ini sama dengan dasar teman-teman atau awal. Kan tahun 2045 adalah tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk menjadi salah satu bangsa maju. Jadi kita udah tahu, nah tonggak ini berarti dasar atau awal bangsa Indonesia, teman-teman. Jadi yang bersinonim atau tidak, pertanyaannya yang berantonim, teman-teman. Jadi kita lihat yang bagian A, dasar dia bersinonim berarti bukan. Bagian B, bawah dia juga bersinonim. Asas dia juga bersinonim. Kemudian bagian D, atas. Nah, dia berantonim. Jadi jawabannya D, teman-teman, atas. Jadi tadi jawaban teman-teman udah benar semua. Udah pada jawab D, udah nggak berbeda-beda. Oke, lanjut nggak nih? Lanjut dong. Lanjut. Lanjut, tinggal satu soal. Hari ini kita bahas 10 soal aja, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas soal-soal yang lebih banyak lagi dan beragam lagi. Oke. Nah, ya jawabannya apa? Riset. Serampangan apa serampangan? Apa ya? Ayo, apa jawabannya? Riset. Jangan-jangan pada buka Google. Nyari tahu apa sih arti dari ini. Benar kan? Pada buka Google. Enggak, Kak. Oh, Enggak, Kak. enggak. Alhamdulillah kalau enggak. Gitu. Oh, ada yang jawab A. Siapa lagi yang menjawab nih? Soal 10 ini susah atau udah? Serampangan apaan ya? Ceroboh. Nggak boh sih. Jawabannya A semua. Enggak ada yang mau jawab B atau C. Nggak Ayo. tahu artinya juga tuh serampangan juga apa, seleborge apa. Oh, Selebor. nah, itu kunci dari penalaran verbal. Jadi kita harus memperbanyak kosakata kita. Ya udah kita bahas ya. Atau Bahas enggak, di sini semua jawab A. Kakak mau tahu, kok kalian pada jawab A? Satu orang dong volunteer. Agar kelas kita ini lebih interaktif gitu. Kalau selidik kan kita butuh kayak kedisiplinan, terus bener-bener harus ngemat banget. Kalau ceroboh kan enggak ya, kayak berantonim banget gitu. Yang mikirnya simpel aja sih. Yang negatif aja. Yang lain sama. Alasannya gitu juga. Mewakilkan. Sebelumnya, pada tahu nggak sih apa itu arti dari riset? Kalau sepengetahuan Melani, riset itu kayak mengumpulkan gitu kan. Kayak kalau kita mau ngapain gitu, kita ngeriset dulu, misalnya riset pasar, kita nggak jadi tahu tentang apa gitu. Makanya bingung sama opsinya harus milih yang mana. Iya. Memang sih, opsi-opsinya pada ini. Oke. Jadi kita bahas nih sekarang. Iya, Kak. Kira-kira jawabannya benar apa salah? Nggak tahu, nggak yakin. Nggak yakin. Yakin sih. Oke. Jadi
Kata pada nomor 2 dalam teks tersebut berantonim dengan kata. Jawabannya itu bagian C, serampangan. Nggak Apa tahu itu? serampangan tuh apaan? Apaan itu serampangnya? Nggak tahu artinya. Makanya banyak-banyak ini tahu kosakata sama artinya. Setelah Iya, kita bisa. belajar Lagi deh. Zoom ini pasti apa ya? Kalian harus banyak-banyak cari kosakata terbaru di Google, terus cari tahu artinya apa. Jangan sampai muncul di soal-soal kalian nanti dan kalian nggak tahu artinya. Serampangan apa Serampangan itu artinya? apa, Kak? Nah, serampangan itu kayak sesuatu yang kita lakukan tapi nggak terstruktur. Iya, Kan iya. riset. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih riset itu. Nah, teman-teman tadi ada yang menjawab bahwa riset itu kayak suatu pengumpulan data. Nah, itu udah benar ya teman-teman. Tapi lengkapnya riset itu sebuah proses yang terstruktur untuk pengambilan data. Jadi ini riset itu terstruktur teman-teman. Jadi dia berantonim dengan kata serampangan. Yang mana serampangan ini artinya sesuatu Tidak. yang kita lakukan yang tidak terstruktur. Iya, iya, paham, paham. Oke. Paham, paham. Paham. Kan kalau ceroboh itu apa artinya? Ngelakuin sesuatu hal tapi ya nggak betul gitu. Nah, ya, jadi kalau ceroboh itu bukan tidak terstruktur lagi, tapi memang udah gawat Aneh. gitu. Ya, apa ya? Tapi itu termasuk serampangan juga, Kak. Ya, termasuk juga. Jadi agak bener ya, dikit-dikit. Ya, agak benar, tapi ada jawaban yang lebih benar. Oke, jadi itu aja teman-teman. Udah ada 10 soal yang hari ini kita bahas. Gimana soal-soal hari ini? Cukup menambah Cukup kata-kata. menambah. Nambah wawasannya. Oke. Atau ada yang ingin ditanyakan dari beberapa soal yang tadi? Sempat di pikiran kalian tuh masih berpikir, kok bisa ini sih? Kok bisa jadi gini? Kalau buat kosakatanya itu nyarinya kalau buat ngapalin harus di mana, Kak? Banyak kok sumber-sumbernya. Di Google juga banyak. Atau mau pakai ini, ChatGPT, cari kosakata terbaru yang biasa muncul di soal-soal ujian. Pasti banyak. Ya, ya, bisa. Ya, gunakan ChatGPT-mu itu. Nanti kalau di perkuliahan itu pasti banyak menggunakan ChatGPT. Ada pertanyaan lagi? Udah, Kak. Udah cukup paham sih, Kak. Udah cukup? Ya. Jadi nggak ada yang mau dibahas lagi? Cukup, Kak. Insya Allah. Oke. Nanti kakak dibagiin PPT-nya di grup, Kak. Ya, sebentar dikirim ya. Oke. Oke, jadi kita simpulkan pertemuan kita pada hari ini. Mana nih kesimpulannya? Nah, ini kesimpulannya. Jadi, dalam mengerjakan soal-soal penalaran verbal, pahami maksud dan tujuan soal dengan menganalisis unsur-unsurnya. Perhatikan setiap pilihan jawaban yang tersedia, jangan sampai terkecoh. Nah, seperti tadi nih teman-teman, jadi kita harus pahami dulu, apa sih sebenarnya yang diminta oleh soal ini? Antonim kah, sinonim, atau apa? Biasa juga ada yang meminta analogi-analogi kayak tadi, yang soal-soal nomor 1 dan 2 itu. Jangan sampai yang diminta antonim kita memberikan atau kita menjawab yang sinonim, teman-teman. Jadi kita harus pahami dulu apa sih maksud dari soalnya, kemudian perhatikan unsur-unsurnya juga. Dan yang terakhir, jangan sampai terkecoh. Banyak dalam pilihan jawaban itu, biasanya ada banyak jawaban yang benar, tapi ada satu jawaban yang paling benar. Jadi kita harus analisis betul-betul yang mana sih jawaban yang paling benar itu. Siap, Kak. Oke, sekian. Ya, terima kasih, Kak. Ya, tapi Makasih, sebelum Kak. itu jangan leave dulu ya. Materi kita sampai di sini. Semangat untuk kalian pejuang UMPTKIN. Semoga kalian bisa lulus di universitas impiannya masing-masing. Amin. Amin. Amin.
Ya, memang prosesnya tidak mudah, tapi insya Allah hasilnya akan membuat bahagia. Sebelumnya, Dengan ebook ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan ebook eksklusif masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi, jangan sampai kehabisan.